Mana si Diana, mana Diana? Diana ada masak apa dia? Sampai nama tulis saya. Ada laki-laki kita atau saya. Ketawa. Aman, makasih Pak. Bentar. Lama Pak.
itu loh yang visual masih butuh ini ya udah paham. Juli dia sama mantan misalnya paham, saya mantan nggak tahu itu paham saya. Kawan dari tahun 96 sampai tahun 2004 ya, bisnis Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Pagi ini kita akan melaksanakan konferensi pers. Siang ini lah ya, kita akan melaksanakan konferensi pers. Dan kami silakan kepada Gus Nusron untuk memimpin dan melanjutkan konferensi pers. Silakan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, para jurnalis, banyak sekali ini ada Sarifah, Fatimah, Iwan, ada Bunda, ada Kompas, ada Kompas TV dan sebagainya. Ya, silakan biasa. Bisa mana sampai teman-teman yang lain yang biasa nongkrong dan merokok di sini. Pertama-tama saya sampaikan bahwa sebagaimana kemarin disampaikan oleh Bu Khofifah, ya kan, Bu Khofifah yang pulang dari Umroh, beliau sampai mendarat sampai Surabaya, langsung kirim WA kepada saya, dan ternyata WA-nya dari beliau ke para wartawan, saya baru tahu. Jadi itu beliau baru mendarat dari Umroh. Jadi mungkin doanya masih makbul karena masih suasana Mekah dan suasana Madinah, sehingga yang semula ditahan-tahan, ya kan, ternyata karena mendapatkan aura Mekah dan aura Madinah, mungkin melalui proses mujahadah, proses kontemplasi yang panjang, akhirnya beliau menyatakan dukungan secara resmi dan bulat, bahkan meminta supaya beliau yang bersangkutan dimasukkan dalam struktur tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dulu kan orang menduga-duga bahwa beliau akan dijadikan oleh ketua TKD Jawa Timur. Kan begitu, ya kan, dulu. Nah, setelah melalui proses rapat dan sebagainya, diskusi kanan kiri, akhirnya TKN memutuskan beliau dimasukkan menjadi salah satu Dewan Pengarah. Yang Dewan Pengarah itu anggotanya adalah para ketua umum partai politik dan beberapa tokoh sentral yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan serta membuat garis-garis program daripada TKN. SK-nya sudah dibuat, namun SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari. Jadi pas debat pertama mungkin beliau sudah berani tampil, pas debat keempat nanti, ya kan, pas memasuki kampanye tanggal 21 ya? Ya. Kampanye terbuka, disitulah beliau mulai kita memasukkan menjadi daftar PKN sekaligus menjadi jurkam nasional dan akan cuti sebagai gubernur untuk konsentrasi sampai proses pemenangan. Sebetulnya kalau cuti ya sebetulnya kalau dia cuti terus-menerus ya begitu pemilu langsung selesai jadi gubernur. Karena beliau itu berakhir menjadi gubernur tanggal 13 Februari. Harusnya menjadi selesainya kan tanggal 31 Desember. Tapi karena ada keputusan MK, maka diperpanjang lagi sesuai dengan SK sebelumnya. Dan kalau bermacu pada SK sebelumnya, maka SK-nya beliau itu berakhir pada tanggal 13 Februari. 14 Februari
beliau berakhir dan tapi pas pemungutan suara mungkin pas tanggal 14 Februari itu ketika beliau nyoblos Pak Prabowo Gibran mungkin sudah nggak menjadi gubernur, tapi sudah punya presiden baru nanti namanya Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Kok ketawa kamu Firda? Kira-kira itu hanya penjelasan singkat resminya ya. Ini SK-nya nanti kita biasa setelah selesai nanti kita foto-foto begitu kan. Ya nanti aja kalau sudah selesai kan belum selesai ini. Nah, kamu kan sudah paham nanti biar berdiri diangkat SK-nya kan begini. Hah? Oh ini SK-nya ini. Ini Cuk, bukan Cuk. Nah, ini print out-nya ya. Satu aja. Ya, Pak. Saya sudah paham itu. Nah, udah. SK-nya nomornya nomor 0S apa? SKIP. Nomor surat keputusan nomor SKIP 769 TKN PG/1 2024. Jadi ini resmi tapi berlaku tanggal 21 Januari. Efektif ya. Efektifnya. Nah. Ini. Memang saya itu sudah menduga ini memang permintaannya begini. Ya, senyum. Siapa lagi? Joget. Kan itu. Tengah loh. Sebaik-baiknya perkara itu yang di tengah. Antara nomor 1, nomor 3, yang di tengah nomor 2. Lo kan begitu kata Pak Kiai di Banyuwangi kemarin. Oke, cukup? Ada pertanyaan? Silakan, Fatimah dulu. Ya kan? Saripah, gimana Pak? Yang namanya Bu Khofifah kalau ajakan kan semua orang mengajak. Namanya Gubernur Jawa Timur dengan pemilih nomor 2 terbesar. Ketua Umum PP Muslimat. Ya pasti banyak yang ngajak lah. Wong sekelas Ibu Khofifah. Wong sekelas Firda saja banyak yang ngajak. Kan gitu. Bahkan di ngajak jadi cawapres juga ada. Ya pasti ada yang ngajak. Tapi memang waktu itu ketika kita ojok-ojokin juga, beliau selalu menjawab berdasarkan istikharahnya, baru akan menjawab pada awal Januari. Ya kalau bicara mengajak semua tim ada banyak. Dan sudah banyak media yang menulis pada saat itu ada tokoh datang ke sana merayu. Sayap sini datang ke sana merayu. Yang namanya Bu Khofifah gitu loh. Itu Saripah? Cetak ya? Jelas? Yang lain? Cukup? Silakan. Dari mana? Ngapain investor tanya beginian kamu Mas? Politik. Oh kolom politik. Oke, jadi ini kan udah punya gubernur dan wakil gubernur dari Jawa Timur. Ya. Pertanyaannya TKN sendiri menargetkan berapa suara sih di Jawa Timur? Terima kasih. Harusnya itu pertanyaannya kalau investor kan ada berapa investasi yang bisa masuk ke sana begitu harusnya. Targetnya menang tebel. Udah gitu aja. Targetnya menang tebel, setebel-tebelnya. Ya kan? Targetnya menang tebal. Supaya bisa dibuat membayar hutang di daerah-daerah yang potensi kalah. Yang apa? Ya misal kayak Bali itu kan mungkin agak potensi kalah. Terus misal Aceh itu kan juga belum masih berat Aceh gitu. Sumatera Barat sudah 50-50. Tapi ini 50-50 beneran. Bukan 50-50-nya orang Madura. Kalau 50-50-nya orang Madura itu 70-30, 50-50 gitu. Oke? Silakan Kompas. Selamat siang Gus, Siang Nusron, juga. Mas Frits dan Bang Juri. Saya Nia dari Harian Kompas. Yang Nia. pertama mau tanya apakah
kesediaan Bu Hovifah ini merepresentasikan parpol Koalisi Indonesia Maju memang mendukung beliau juga di Pilkada 2024. Nah, terus yang kedua soal ini kaitan dengan seruan Ibu Megawati kemarin untuk memperkuat konsolidasi kader untuk pemenangan, konsolidasi dengan akar rumput untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Apakah itu berpengaruh di pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Apakah ada strategi yang berubah? Apakah ada yang diperkuat? Ya. Terima kasih. Kalau soal masing-masing parpol ngasih rekomendasi dukungan buat beliau, waktu nanti nyalon gubernur kan sudah pada menyerahkan. Pertama-tama yang menyerahkan malah justru PAN sudah menyerahkan. Ya kan? Setelah itu Demokrat, karena kan semua juga ingin dapat kursi di Jawa Timur. Kalau nggak mendukung takut nggak kebagian kursi nanti. Kemudian disusul Gerindra disahkan. Kemudian terakhir Golkar menyerahkan. Bahkan dugaan saya P3 pun diam-diam menyerahkan dugaan saya. Tapi ini udah rekod nggak usah komentar orang lain. Off the record. Jangan di live khusus ini. Oke, kalau soal itu. Kalau soal kemudian pidatonya Ibunda Megawati Soekarno Putri dalam HUT PDIP kemarin toh, yang menginstruksikan semua kader untuk turun ke akar rumput, ya memang mau pemilu ya harus begitu. Ini kan hanya Pak Juri yang nggak nyalek saja ini, ya kan, menjelang pemilihan begini masih konversi pers seperti ini. Kalau yang lain harusnya di akar rumput semua. Ya memang harus begitu, yang namanya menjelang pemilu itu harus akar rumput. Tinggal rumputnya lebih banyak mana nanti. Akarnya lebih kuat mana. Kan gitu aja tinggal nanti ini. Kalau semua pasti ini saatnya turun ke akar rumput. Ya kan? Ya, kalau kita tidak hanya akar rumput, akar beringin lebih kuat, lebih kokoh. Kalau akar rumput gampang dicabut. Kalau akar beringin kan sulit dicabut. Masuk Pak Eko. Itu Mbak ya. Jadi ya memang tidak ada rasa kekhawatiran. Kita harus optimis dan harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa memang ini saatnya kita bekerja dalam waktu 33 hari. Dan ini adalah saat-saat yang krusial. Pergerakannya sangat dinamis. Kalau di 33 hari di pertempuran bulan-bulan atau itu sudah hari demi hari ini pasti mengalami pertempuran dan dinamika yang luar biasa. Kira-kira begitu Mbak. Jadi ya menurut hemat kami apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ya biasa dan standarnya Ketua Umum waktu HUT ya begitu. Siap. Mas silakan dari Rakyat Merdeka. Saya kemarin ke sana loh ngegas. Mas, ini kan tadi bilang Ratna ya. Aduh, pemretnya zaman saya di wartawan Ratna dulu. Mas, tadi kan dibilang akan menang tebal di Jawa Timur. Amin. Sedangkan pasangan Amin, JK. Caimin selalu menyatakan bahwa Jawa Timur adalah miliknya PKB, dan itu pasangan Amin tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya melihat kalau ya di debat yang terakhir ini kayak ada persekongkolan antara 01 dan 03 untuk menyerang Pak Prabowo, dan itu akan terjadi terus pada debat-debat berikutnya. Ini gimana menurut Mas? Ya kan memang sudah biasa Mas, yang namanya jagoan itu dan itu selalu dikeroyok. Ya kan, jadi tidak ada yang baru kalau kemudian persekongkolan 1 dan 3 mengkeroyok itu. Batman dari dulu juga dikeroyok terus menerus biasa.
Kalau kita nonton film-film waktu kecil kan, yang namanya jagoan itu selalu dikeroyok dan endingnya selalu menang. Itu namanya jagoan. Nah, ibarat film gitu aja Mas. Tidak mungkin Pak Prabowo itu tidak mungkin dikeroyok kalau tidak dianggap dan diyakini mereka menang dalam satu putaran. Jadi akhirnya mereka ingin mengkeroyok. Itu namanya biasa dalam pertempuran segitiga. Ya kan, biasa. Karena biasa ya, kita juga biasa-biasa saja. Dikeroyok 2 orang siap dan yakin menang. Dikeroyok 3 orang siap dan yakin menang. Dikeroyok 5 orang siap dan yakin menang. Pokoknya namanya jagoan itu, jago itu harus siap tarung bagaimanapun medan dan cuacanya. Biasa itu. Oke? Klaim PKB Jawa Timur milik PKB, ya silahkan saja Pak Muhaimin mengklaim bahwa Jawa Timur miliknya Amin, pasangan Amin. Kan ini bukan lagi PKB atau apa ini. Ya kan? Tapi yang jelas orang NU itu punya kaidah fikih. Ya kan? Idajtama al halal wal haram gulliba bil haram. Oh, itu selalu kaidah fikihnya orang NU. Kalau dicampur barang yang halal dan barang yang haram, ya kan, itu selalu dimenangkan oleh barang yang haram. Ini kan koalisi Amin kan dicampur menurut orang NU antara PKB dan partai tertentu yang di mata orang NU itu sulit untuk diterima. Nah, berarti di sini sudah ada keyakinan teman-teman NU. Saya sudah keliling NU di Jawa Timur. Sulit rasa-rasanya bisa menerima secara utuh dengan pasangan tersebut. Saya nggak mau sebut. Kenapa? Ya karena memang itu sulit. Kalau toh ada itu ya 1-2 yang kebetulan nyalek gitu aja. 1-2. Kalau toh ada. Gitu. Tapi semua itu harus dibuktikan nanti di lapangan tanggal 14 Februari. Dulu PKB itu punyanya apa? Jawa Timur itu punyanya PKB betul. Pernah 3 kali pemilu itu berapa kali pemilu? Pemilu 99, pemilu 2004, sama pemilu tahun 2014. Itu punya PKB Jawa Timur. Karena pemilu tahun 2009 kalah, dimenangkan Demokrat. Pemilu tahun 2019 kemarin selisih 1 kursi menang PDIP, ya kan? Nah, kan gitu. Nah, itu semua kiai-kiai yang mendukung Prabowo Gibran ini mendukung PKB. Sekarang kita cek, semua kiai-kiai yang dukung Prabowo Gibran ini mayoritas kiai-kiai PKB. Bukan kiai yang bukan kiai PKB, mayoritas kiai PKB. Kayak kemarin Pak Kiai Mastur Ali, itu pendiri PKB Jawa Timur. Mbah Kiai Ubaidillah Abdullah Fakih itu dulu ketua Dewan Syuro PKB Jawa Timur. Mbah Kiai Anwar Iskandar itu dulu ketua Dewan Syuro PKB Jawa Timur. Bukan main-main. Bahkan kemarin ketua Dewan Syuro PKB di Banyuwangi, salah satu Dewan Syuro PKB Banyuwangi aja yang berdoa untuk kemenangan Pak Prabowo Gibran. Jadi kalau Pak Muhaimin senior saya di PMII dulu mengatakan klaim itu ya boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau klaimnya Mas Muhaimin biasanya tidak tepat. Biasanya. Monggo Pak. Detik. Oh 20 detik. Wah, berarti kan harus gambar dong, harus Video. Betul Pak, pakai video. Menyambung pertanyaan yang tadi rekan saya terkait di Jawa Timur, TKN seberapa yakin setelah Ibu Khofifah bergabung, seberapa yakin Prabowo Gibran menang di Jawa Timur setelah Ibu Khofifah bergabung saat ini? Oh, untuk penegasan video, Bu, ya kalau kita nanti itu aja sendiri saja Mbak, kasihan yang lain kalau untuk baca video begitu.
Kemudian pertanyaan kedua Kan udah tadi saya jawab tadi itu. Terus yang kedua. terkait jika 2 putaran ada peluang 01 dan 03 bergabung, bagaimana tanggapan dari PKN? Begini ya, kami belum mempunyai angan-angan 2 putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai 1 putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki 1 putaran. Masyarakat sudah capek, sudah lelah. Masyarakat ingin ibadah memasuki bulan puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada hiruk-pikuk sosmed, hiruk-pikuk tentang cobas capres begini. Nah, itu saya yakin optimis 1 putaran. Ya kan? Kenapa saya yakin optimis 1 putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki 1 putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05 dari Ipsos, betul kan? Nah, sayangnya Detik nggak muat, ada apa ini kok Detik nggak mau muat itu dari Ipsos kemarin, jangan-jangan ini lagi. Nah, itu menandakan kurang sedikit lagi, ya kan? Itu pun yang menyatakan belum memilih 11,8%, hampir 12%. Nah, ini berarti memang masyarakat itu back mind-nya itu menghendaki pemilu ini cukup sekali saja atau 1 putaran saja. Dan kalau pemilu ini dilaksanakan 1 kali saja, 1 putaran saja, negara bisa menghemat. Untuk KPU anggarannya 17 triliun pada putaran kedua. Untuk keamanan anggarannya 10 triliun. Berarti 27 triliun. Belum biaya reporter dan para wartawan yang ngeliput ini di kantor terjadi pemborosan juga. Di kantor sampai. Pasti juga menghendaki 1 putaran supaya efisiensi perusahaannya. Cuma bagian marketing iklan, waduh kalau 1 putaran iklannya nggak masuk lagi begitu-begitu. Gus, izin Gus, bertanya Gus. Siap. Dari Ruang Jabar Biro DKI Jakarta. Ruang Jabar Biro DKI Jakarta, ya. Alasan Ibu Khofifah kan memilih untuk ikut ke tim kampanye Prabowo Gibran selain petunjuk daripada sholat istiqoroh, apakah ada alasan-alasan tertentu atau alasan terbaik untuk memilih calon presiden yang terbaik, Gus? Ibu Khofifah kan tokoh, beliau orang yang bijaksana, tahu mana yang pertama, yang terbaik dari yang baik. Saya nggak mengatakan yang baik dan yang jelek, nggak. Saya mengatakan semua calon ini baik, ya kan? Pasangan 01 baik, paslon 2 terbaik, nah, pasangan 03 baik juga. Jadi Ibu Khofifah tahu mana yang terbaik di antara yang ada. Oke? Enggak banyak, enggak apa-apa, tak layanin, enggak usah 1 lagi ya. Kalau sampai bosen tak layanin kamu ini. Biar sampai capek kamu nulis nanti kebanyakan konten nanti. Ah, kenapa Mas? Itu mau menyikapi soal TKN, sikapi soal Bawaslu. Oh iya, iya. Iya. Sama Ketua Bawaslu yang ngomong kalau pernyataan atau umpatan dari Pak Prabowo yang ngomong goblok itu katanya bisa diselidiki kalau ada laporan itu gimana? Oke, 3 pertanyaan bukan 1, tentunya 1. Soal Bawaslu nanti biar Pak Juri sama Pak Frit yang ahlinya.
mantan ketua KPU sudah paham ngelotok undang-undang pemilu, ini mantan Bawaslu tahu mana skema yang melanggar, mana yang tidak, ya. Kalau saya ini kan tidak ahli bidang begitu-begituan. Soal apa tadi? Pak Wapres, Kiai Ma'ruf Amin, metal. Ya kita hormati sikapnya Pak Wapres. Monggo. Anaknya ikut dukung kita. Ya, kan gitu. Ikut bendara relawan Daru. Yang pembinanya Habib Lutfi. Monggo. Apalagi ya kan, itu hak politiknya beliau. Ya mungkin karena diundang di tempatnya HUT PDIP, ya pasti salamnya ngomong tiga metal begitu. Nanti kalau diundang di Muhammadiyah namanya Pak Wapres, ya pasti nanti bajunya baju Muhammadiyah. Kalau diundang di MUI ya jasnya jas Muhammadiyah. Kalau diundang di NU ya pakai batik NU. Ya memang harus begitu, namanya pemimpin. Wakil presiden kita hormati. Itu hak politiknya beliau dan hak sikapnya beliau sebagai wakil presiden maupun sebagai orang tua. Oke? Mengenai Pak JK kemarin sudah saya jawab di Detik. Ya kan? Pak Detik, waktu kemarin saya mengatakan, ya kan, sebetulnya tidak ada yang emosi di Pak Prabowo itu. Ya, tidak ada emosi. Pak Prabowo justru diam dengan kesabarannya, dipojokkan, dicaci maki gitu kan. Kemudian disudutkan, bahkan dengan sabar diminta membuka tentang data alutista, beliau tidak mau. Karena itu menyangkut deterrent efek dalam sistem pertahanan. Karena beliau sadar waktu debat kemarin itu disaksikan oleh jutaan orang, termasuk disaksikan oleh warga negara asing, bahkan intelijen asing. Kalau kemudian, mohon maaf, sampai mengatakan telanjang, kapal selam Indonesia punya 15 misal, yang hanya bisa dipakai 5, yang 10 macet, misal begitu. Kapal terbangnya 16, yang rusak 12. Kemudian tanknya dari 100, yang rusak 60. Kan tidak lagi kemudian menjadi telanjang, itu kan rahasia negara. Kemudian orang asing jadi tahu, menjadi, kalau gitu Indonesia nggak kuat-kuat amat dong. Nah itu namanya deterrent effect. Justru Pak Prabowo itu nggak terpancing dan nggak sabar sampai menahan itu, nggak mau mengatakan hal-hal jeruannya tentang dunia pertahanan yang itu dipaksa oleh Pak Anies maupun dipaksa oleh Pak Ganjar menyampaikan itu. Ya di forum ini untuk dibuka katanya. Kalau Pak Ganjar kalau nggak siap nggak usah debat, kata Pak Ganjar. Kalau Pak Anies di forum ini dibuka, itu tidak memungkinkan. Karena apa Mas? Di dalam suatu negara demokrasi memang terlalu sering terjadi sekresi antara konsep defense dan security. Itu selalu terjadi ketegangan. Selalu. Tetapi pada sisi lain, di dalam negara demokrasi itu juga dibutuhkan transparansi. Nah karena itu titik tengahnya adalah deliberasinya adalah di DPR lewat Komisi 1. Orang itu ikuti. Siapa yang aktif di DPR ini? Tidak pernah ada sidang di DPR Komisi 1 dengan Kemhan itu adalah terbuka secara umum. Pasti tertutup di Komisi 1. Dan yang meminta tertutup itu malah justru anggota DPR sendiri. Cek aja di jejak digitalnya itu. Karena tadi menyangkut konsep deterrent effect. Dan termasuk partai-partai pendukungnya Pak Ganjar maupun partai-partai pendukungnya Pak Anies yang meminta itu tertutup. Berarti apa? Antara kandidat capresnya dengan partai pengusung di DPR ini nggak saling nyambung ternyata. Jangan-jangan nggak ada koordinasi mereka antara capres dengan partai pengusungnya, pendukungnya ini dengan anggota-anggota DPR-nya. Atau jangan-jangan capresnya sur sendiri, jangan-jangan ini.
Nah, kan gitu Mas. Yang ada justru kami melihat ada paslon tertentu yang mencecar dengan cara tidak etis, bahkan membandingkan antara kesejahteraannya prajurit dengan kepemilikan saham tanah, padahal tanah itu tanah negara dan sebagainya. Kemudian cenderung menjatuhkan dan memojokkan. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu, kalau tadi yang emosional jangan-jangan ditonjok pemimpin negara lain. Nah, kalau ada pemimpin seperti itu yang kalau ikut perundingan debat dengan negara lain atau pemimpin negara, jangan-jangan malah diusir, hanya ditonjok, diusir kalau pemimpin model seperti itu. Udah diusir, kemudian nggak diundang lagi, ya kan? Kenapa? Karena dianggap tidak memenuhi standar etika pergaulan pemimpin dunia. Yang model-model seperti itu, cara model seperti itu. Ya, catat Mas itu Mas. Kalau perlu kamu putar ulang-ulang nggak apa-apa. Cara debat yang menjatuhkan seperti itu selain tidak etis, itu kalau di dalam pergaulan atau perundingan dengan negara lain, tidak. Kalau tadi dikatakan yang emosi bisa ditonjok, kalau ini bisa diusir dari perundingan dan kemudian tidak diundang lagi karena dianggap tidak sesuai dengan standar etika pemimpin dalam pergaulan dunia. Jelas? Nah, silakan Pak Juri soal Bawaslu. Pak Pelit atau Pak Juri? Nah. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kemarin sebetulnya saya sudah memberikan beberapa keterangan beberapa teman wartawan ya terkait dengan berita bahwa Ketua Bawaslu menyampaikan statement terkait dengan pidato Pak Prabowo. Pertama, saya ingin mengklarifikasi sebetulnya karena di dalam pernyataan Ketua Bawaslu itu tidak ada sama sekali mereverse tentang statement atau tindakan Pak Prabowo. Jadi Ketua Bawaslu hanya menjawab mengenai pasal atau ketentuan terkait dengan ada hinaan dalam kampanye pemilu menurut pasal 280 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi, nah ini sedikit atau mengklarifikasi atau membantulah Ketua Bawaslu bahwa sebetulnya Ketua Bawaslu sama sekali tidak merefer atau menyinggung terkait dengan Pak Prabowo. Itu cara tentang pasal karena ditanya wartawan. Yang kedua, jadi framing dong itu. Jadi ya yang kedua, jadi berita mengenai pernyataan Ketua Bawaslu itu kelihatan sekali ada usaha untuk memframing bahwa Ketua Bawaslu menilai dan membuat kesimpulan terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi itu. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Pak Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tidak ada kita temukan unsur-unsur yang mengandung hinaan terhadap pasangan atau peserta pemilu yang lain. Bahkan ya kalau kita mau lihat bagaimana Pak Prabowo seperti tadi Pak Nusron sampaikan dalam debat, tidak terpancing dan tidak mau menyerang pihak lain. Karena Pak Prabowo tahu bahwa tidak ada gunanya menyerang pihak lain karena masyarakat sudah pintar dan cerdas memilih. Apalagi ngasih nilai. Apalagi membuat penilaian terhadap pernyataannya. Justru yang kami ingin ingatkan juga adalah kepada pihak-pihak yang sengaja memotong atau membuat video terkait dengan pernyataan Prabowo sebetulnya di acara internal konsolidasi relawan, itu yang sengaja membuat potongan-potongan video, kemudian framing, menyebarluaskan dengan sengaja untuk mendiskreditkan dan menjatuhkan Prabowo. Ini yang Pak Prabowo, ini yang menjadi perhatian kami. Ada apa dan untuk kepentingan apa? Mereka melakukan tindakan itu dan ini berbahaya di dalam demokrasi pemilu kita ini. Dan ya tentu ada konsekuensi pasal pidana loh kalau mereka melakukan hal seperti itu. Jadi seperti itu sebetulnya secara singkatnya.
apa yang terkait dengan respon teman-teman terkait dengan pernyataan Ketua Bawaslu. Pak Frit mungkin ada tambahan sebagai orang Bawaslu. Pak Frit sebagai orang mantan Bawaslu. Ya, terima kasih Gus, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana untuk ditambahkan oleh Pak Juri tadi, bahwa kalau kita membaca antara judul yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu dan apa isi beritanya, itu tidaklah sesuai. Jadi memang pasal 280 memang apakah ada unsur pidananya apabila dalam proses kampanye itu ada menghina di pasal 280 ayat 1, ya dalam kampanye ada larangan untuk menghina seseorang, suku, agama, dan ras. Dan ada pelanggaran pidananya. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah apakah itu mengacu kepada Pak Prabowo? Itu tidak ditanyakan juga kepada Ketua Bawaslu. Dan yang kedua, apakah yang dilakukan misalnya apakah itu ada dalam sebuah kampanye, itu juga tidak ditanyakan. Jadi mohon kepada teman-teman yang melakukan dalam bertanya juga kepada Ketua Bawaslu, setidaknya dapat memberikan konteks yang jelas kepada Ketua Bawaslu dalam bertanya terhadap sesuatu. Yang kedua, menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Juri, dalam pasal 27A Undang-Undang ITE sudah ada larangan bagi mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan pemotongan-pemotongan video dan menyebarkan, sehingga menyampaikan perspektif yang berbeda terhadap situasi dan kondisi. Jadi mengingatkan kepada teman-teman terhadap dengan pasal 27A Undang-Undang ITE terhadap potongan-potongan video yang menyebabkan perspektif yang berbeda. Demikian Gus. Terima kasih. Oke. Gus sedikit. Masih ada. Melanjutkan yang soal Bawaslu tadi. Ini dari TKN apakah Anda mengingatkan kepada paslon 02 untuk mengontrol diksi saat orasi politik biar kesalahpahaman seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Tidak ada istilah kesalahpahaman. Biarkan aja mengalir. Ya Mas ya, biarkan aja mengalir. Gak ada yang perlu dikontrol, gak ada yang salah, ngapain dikontrol. Oke? Yuk, lagi. Masih ada lagi. Silakan Mbak. Dari mana Mbak? Saya Sarah Pak dari Metro TV. Oh, Metro TV. Gus Nusron. Biasanya Seha. Sehanya lagi libur Pak. Gus Nusron, ini ada beredar tangkapan layar atau screenshot dari grup TKN Prabowo Gibran yang isinya itu kontra skenario kalau misalkan dari Pak Prabowo ataupun dari debat capres ini kalah. Boleh Pak konfirmasinya apakah benar? Saya belum tahu apa. Jadi ada screenshot tangkapan layar dari grup TKN Prabowo Gibran. Salah satunya ada Pak Herzaki di situ yang ngasih skenario ke tim ses di bawahnya untuk menyerang paslon lain kalau Pak Prabowo ini diserang oleh paslon lain gitu loh Pak. Boleh konfirmasinya, terima kasih. Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Berupa apa ini? Oh nggak beginian aja kamu tanyakan ke saya Mbak. Ya udah tanya ke Herzaki saja. Ya tanya Herzaki saja. Saya tidak tahu, belum tahu informasi itu, jadi daripada saya salah, sebaiknya tanya sama Herzaki saja. Itu kan mungkin WA screenshot koordinasi internal kok bisa sampai ke tangan wartawan segala begitu. Oke, itu kan koordinasi dengan para jubir itu paling kan ya? Atau para tim media ya? Hah? Buzzer? Wah ya nggak tahu saya. Di grup TKN saya nggak ada, bening bersih. Nggak ada begitu-begituan. Bening bersih, nggak ada begitu-begituan. Wes cukup? Ini lagi, siapa ini? Kok nggak habis-habis, sudah banyak sekali. Ya izin Gus, saya Bahtiar dari Merdeka.com. Bukan, kalau pertanyaannya kebanyakan ditulis apa enggak? Jadi capek tulisnya kalian loh. Ditulis. Ingin bertanya nih, ini kembali lagi terkait Bu Kofifa. Kita tahu belakangan ini kan survei di Jatim itu kan memang di antara 3 pasangan ini kan masih sengit lah ya perebutan suara, dan adanya Bu Kofifa ini kan memberikan efek kejut buat Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri. Nah, tadi kalau Gus sempat menyinggung ada beberapa daerah yang potensial lemah lah suaranya seperti Bali dan lain sebagainya. Apakah ke depan akan ada tokoh-tokoh lain
yang akan bergabung ke tim Prabowo Gibran gitu, yang di tempat-tempat yang memang masih potensial untuk perebutan suara seperti itu sih Gus. Ya kalau pertanyaannya apa ini Mas? Ada tokoh lain nggak? Di daerah mana gitu? Ya kalau tokoh banyak Mas. Tokoh-tokoh lokal, influencer lokal itu banyak sekali yang sudah mendukung dan akan mendukung juga, dan bahkan yang berbalik kemudian mendukung kita. Karena rata-rata begini ya Mas ya. Rata-rata tokoh-tokoh lokal itu kan juga realistis, jadi mendukungnya yang udahlah kita mendukung yang pertama dianggap tokoh yang tidak bermasalah. Kemudian tokoh yang dalam arti mempunyai chance kemenangan lebih cepat dan lebih gede. Itu selalu ada kecenderungan seperti itu, dan itu titik temunya ada di Pak Prabowo. Contoh, di pendukung sebelah kanan katakanlah 03 ketemu dengan Pak Prabowo karena apa? Karena sentimen ada Mas Gibran, sehingga udahlah kita kesini aja udah kayak ini gitu. Itu banyak sekali. Kemudian pendukung 01 ketemu dengan sentimennya Pak Prabowo, ya kan? Atau sebagian juga sentimennya Mas Gibran juga. Udahlah, daripada ini kita yang lebih pasti saja begitu. Dan itu banyak sekali yang pola-pola seperti itu. Tapi karena ini influencer yang sifatnya tokoh-tokoh lokal, kami nggak mungkin umumkan satu persatu. Mungkin diumumkan tim kecamatan, diumumkan mungkin di level sana. Karena migrasi perpindahan tokoh ya dari paslon 01 maupun 03 untuk pindah pendukungnya ya, untuk pindah 02 itu di tingkat bawah itu banyak sekali. Saya kira itu. Karena apa? Akhirnya orang ya terbuka hati nuraninya. Terbuka hati nuraninya, apalagi pasca debat yang ketiga kemarin. Kami menyaksikan banyak sekali orang yang semula itu anti terhadap 02 pun banyak yang kemudian terketuk hatinya, banyak yang bermigrasi pindah ke 02. Setidaknya kami sudah mempunyai survei itu. Dalam pasca debat ini kami sudah punya survei internal, tapi nggak mungkin kami umumkan karena kode etik. Cukup. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya kan, mbak-mbak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi Saripah. Doorstop lagi. Ini butuh penegasan apa tadi 20 detik. Nah sini. Udah kan konten segini banyak kok pasti. Apa? PPATK ini penting ini. Oh iya tadi PPATK. Oke, PPATK. Sebaiknya tanyakan kepada PPATK saja deh. Kalau kita sebagai TKN, kalau soal keuangan partai politik, keuangan ini makin transparan, kita makin senang. Silakan, itu biarkan PPATK. Tapi ingat, PPATK itu lembaga yang hanya bisa men-tracking, tidak bisa melakukan penindakan. Penindakannya tetap dilakukan kepada APH. Kita jangan kemudian menganggap bahwa segala sesuatu yang diumumkan oleh PPATK itu menjadi pasti ada tindak pidana adanya, belum tentu. Karena sesungguhnya kan PPATK ini hanya men-tracking arus uang masuk dan uang keluar. Jadi misal, jangankan kok bendara partai, misal teman-teman wartawan, katakanlah Fatimah ini habis dapat kiriman duit dari Arab Saudi, ya kan, karena misal saudaranya di sana banyak kemudian kirim duit 1 miliar. Fatimah karena profesinya sebagai wartawan di mana TV One, ya kan diminta di KYC dalam bank itu namanya KYC, mohon maaf ya, KYC know your customer. Ditanya di dalam KYC-nya itu biasanya arus mutasinya, keuangannya, rekeningnya Fatimah berapa, 23 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, dari Metro TV tarik lagi, tiba-tiba ada uang masuk 1 miliar. Itu bagian yang dipelototi oleh PPATK. Lampunya nyala.
Apakah kayak gitu itu tindakan pidana? Belum tentu. Ya kan? Kenapa? Karena Fatimah Syarifah berhasil menjelaskan ini kiriman duit dari saudara Ane yang di Jeddah, misal begitu. Ya kan? Habis panen kurma terus dapat untung dari travel haji atau apa kan? Nah, kita kan nggak ngerti gitu loh misal kayak gitu. Nah ini juga sama, yang namanya PPATK juga sama begitu. Jadi jangan kemudian apa yang disampaikan PPATK itu menjadi langsung judgement bahwa otomatis ini ada tindak pidana, nggak benar, belum tentu. Ya kan? Misal Anda narik uang 500 juta, itu juga dipertanyakan, itu apa? Narik uang 500 juta itu tabungannya gitu. Ya memang begitulah namanya PPATK. Memang itu bagian dari tugas, makanya maksudnya adalah transaksi yang dicurigai. Dicurigai itu adalah ditanyakan. Kenapa? Karena basisnya KYC tadi, know your customer. Orang biasa transaksi 30 juta, 20 juta, 50 juta maksimal, kok tiba-tiba transaksi 5 miliar. Ini ada apa ini? Padahal belum tentu kan gitu. Kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan KYC, tersebut basisnya. Clear ya? Ya kan? Jadi belum tentu yang ada di situ itu langsung tindak pidana, itu belum tentu. Maka tugasnya PPATK itu hanya men-tracking, selebihnya adalah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, aparat APH, itu apakah ini ada unsur tindak pidana apa tidak. Sekian, terima kasih. Yuk, sama-sama. Saya tadi pagi teror sama Fatimah. Itu tadi benar. Iya.